saya Nur Fatin Syarif. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang konflik dua negara yang besar banget, kalian pun pasti tahu. Cluenya adalah drakor. Ya, tapi kan di judul udah ada, kalian pasti tahu negaranya. Iya, bener banget, Korea Selatan dan Korea Utara. Di video kali ini aku akan menjelaskan sejarah dari kedua negara ini, kenapa mereka bisa berpisah, kenapa mereka bisa ada konflik, lalu kita nanti analisis dari konflik tersebut. Dan yang terakhir, kita melihat apakah ada solusi damai dari kedua negara ini atau mereka nggak bisa damai. Tonton terus videonya sampai akhir. Terpisahnya semenanjung Korea menjadi dua negara bermula sejak akhir Perang Dunia Kedua. Setelah menyerahnya Jepang kepada sekutu, semenanjung Korea terbebas dari pendudukan Jepang dan dibagi menjadi dua, yaitu bagian utara di bawah pengaruh Uni Soviet yang berideologi komunis dan bagian selatan di bawah pengaruh Amerika Serikat yang berideologi liberalis. Keterlibatan Amerika Serikat dan sekutunya dari blok barat dengan Uni Soviet dan Komunis Republik Rakyat China dari blok timur pada Perang Korea ini didasari oleh adanya kepentingan ideologi dan kekuatan dari kedua belah pihak. Pada tanggal 25 Juni 1950 sampai dengan 27 Juli 1953, Perang Korea berkecamuk, ditandai dengan invasi tentara Korea ke Korea Selatan. Invasi tersebut didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok. Amerika Serikat dan PBB mengecam invasi tersebut, lalu mengirimkan bantuan berupa pasukan untuk membantu tentara Korea Selatan melakukan serangan balasan hingga ke wilayah utara. Demikian seterusnya, kedua negara saling menyerang satu sama lain, didukung oleh negara-negara besar yang bertentangan dari segi ideologi. Hingga pada tahun 1953, muncul kesepakatan untuk melakukan penghentian gencatan senjata di antara kedua negara ini. Perang ini berakhir dengan hasil yang menggantung. Tidak ada negara yang menang maupun kalah, karena akhir Perang Korea tanpa perjanjian damai. Dan dapat dikatakan bahwa kedua negara masih dalam keadaan berperang dingin hingga saat ini. Segala cara untuk mempersatukan kembali dua negara ini sudah dilakukan. Berbagai unifikasi yang telah ditempuh. Beberapa cara unifikasi tersebut diantaranya adalah: yang pertama, Federal Republic of Korea tahun 1973. Yang kedua, Sunshine Policy. Yang ketiga, Unification Tax. Yang keempat, Economic Community. Dari beberapa cara yang sudah dilakukan tersebut, belum ada yang berhasil untuk mempersatukan kembali kedua negara ini. Mari kita analisis kenapa kedua negara ini sampai saat ini sulit untuk damai. Dari yang sudah aku jelaskan tadi, kita bisa menganalisis bahwa perang antara Korea Selatan dan Korea Utara ini dilatar belakangi oleh negara-negara besar atau negara kuat di belakang mereka. Ini yang menyebabkan antara Korea Selatan ataupun Korea Utara sulit untuk berdamai, karena negara yang di belakang mereka mempunyai pengaruh besar dalam keberlangsungan negara tersebut. Dan bisa dilihat, seperti di Korea Selatan, sudah dibangun pangkalan militer Amerika Serikat yang begitu besar. Tentunya, pasti ada perjanjian apabila sudah dibangun pangkalan militer. Sekarang, ayo kita bahas solusi terkait perang ini. Solusinya adalah bagaimana kedua negara ini bisa duduk berdiskusi berdua hanya antara Korea Selatan dan Korea Utara tanpa ada campur tangan negara lain. Namun kita tahu bahwa saat ini belum memungkinkan untuk Korea Selatan maupun Korea Utara berbicara berdua secara murni tanpa ada campur tangan dari pihak-pihak di luar negara mereka. Namun kita pun tidak tahu apa yang akan datang di kemudian hari. Mungkin saja kedua negara ini bersatu kembali menjadi saudara, atau bahkan bisa menjadi musuh berkepanjangan. Ini semua tergantung kepada kedua negaranya, apakah mau bersatu kembali dan rela mengorbankan negara lain yang selama ini mencampuri urusan negara mereka atau tidak. Kita lihat ke depannya. Gimana nih guys videonya, penjelasannya seru atau enggak? Semoga seru ya untuk kalian dan semoga bisa menambah ilmu juga wawasan kalian. Makasih banyak buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke?
Makasih banyak.